Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Ferdian Saputra dari Universitas Terbuka Batam dengan NIM 048957971. Kali ini saya akan mengerjakan laporan praktik tugas 3 basis data. Untuk tugas praktikum, kita disuruh melakukan praktikum yang meliputi kegiatan. Nomor 1 adalah praktikum transaksi. Transaksi berfungsi untuk menjaga konsistensi data supaya terjamin konsistensi data tersebut terdapat properti-properti dalam transaksi, yaitu ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Atomicity merupakan transaksi yang dilakukan seluruhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi merupakan data di dalam basis data yang harus tetap bersifat konsisten. Isolation merupakan transaksi yang terisolasi dan tidak boleh diganggu oleh transaksi lain. Dan durability merupakan daya tahan data yang harus terjamin. Selain itu, di dalam sebuah transaksi terdapat 5 perintah yang memungkinkan, yaitu active, partially, committed, failed, abort, dan commit. Dalam praktikum transaksi ini, saya akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Perintah-perintah tersebut akan dicoba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi Exam. Untuk langkah-langkah praktikum transaksi, yang pertama kita masuk ke dalam Exam untuk mengakses MySQL atau PHP MyAdmin. Kita masuk di Exam Control Panel, kemudian pastikan action untuk Apache dan MySQL ini sudah berjalan ya. Kemudian klik admin pada MySQL. Setelah diklik akan muncul tampilan localhost PHP MyAdmin seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah muncul kita akan melakukan praktik transaksi. Yang pertama adalah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, saya akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya, akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien 1, nama pasien Samza, alamat pasien Jakarta Timur, dan jenis kelamin laki-laki atau L. Maka perintah yang dimasukkan pada store prosedur adalah sebagai berikut. Jadi kita masuk ke database-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk perintahnya saya sudah membuat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Jadi ini adalah perintah yang non-commit terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan perbandingan dengan tidak adanya commit dan nanti transaksi dengan commit. Jadi untuk itu kita akan masuk pilih database dulu, kemudian kita masuk ke rutin ya. Kita pilih database, karena database rumah sakit ini sudah saya gunakan sebelumnya, kita pilih yang database trial rumah sakit. Kemudian kita masuk ke routines, kemudian kita create new routine, dan jangan lupa yang ini kita drop terlebih dahulu.
Kemudian routine name-nya kita beri nama transaksi 1. Kemudian untuk kodenya kita masukkan untuk transaksi non-commit terlebih dahulu. Kita pastekan di sini. Setelah itu kita klik go. Nah, jika sudah ada seperti ini, maka transaksi telah berhasil. Tetapi apakah di dalam table ini sudah terinput pasien dengan ID nomor 26 dengan nama Samzal, jenis kelamin laki-laki, dan alamat Jakarta Timur, maka kita cek langsung ke tabel pasiennya. Nah, jika tidak menggunakan perintah commit, dia tidak akan tertampil pada tabel pasien yang pada tabel pasien ini. Dia tidak ada tertampil di sini. Sedangkan jika kita menggunakan commit, maka kita harus mengklik lagi database-nya, kemudian kita klik routines, kita create new routines. Ini kita drop terlebih dahulu, kemudian kita beri nama transaksi kedua. Untuk transaksi 2 ini adalah transaksi menggunakan commit ya. Transaksi menggunakan commit. Lalu kita pastekan saja di sini. Kemudian kita klik go. Nah, jika sudah ini, maka transaksi kedua telah berhasil. Untuk mengeceknya, kita langsung saja ke tabel pasien. Apakah dengan perintah commit dia akan tampil di tabel pasien ini? Sebentar. Untuk itu kita cek di tabel pasien. Sebentar, kenapa masih belum tampil? Kita cek lagi ke routines. Ternyata kita belum mengeksekut keduanya. Jadi coba kita execute dulu transaksi yang pertama. Setelah kita execute, maka kita sudah melihat transaksi pertama ini kita sudah execute, maka data sebenarnya ditambahkan ya. ID pasien nomor 26 atas nama Samza, alamat pasien Jakarta Timur, jenis kelaminnya laki-laki. Tapi yang non-commit, yang kita tidak menggunakan commit, kita cek di tabel pasien, itu tidak ada. Jadi transaksi 1 itu yang transaksi non-commit, itu tidak ada. Sedangkan untuk transaksi 2 adalah transaksi dengan menggunakan commit, kita execute terlebih dahulu. Nah, di sini ada ya, 26 Samza Jakarta Timur laki-laki. Oke, kita sudah memanggil transaksi kedua untuk mengeceknya. Maka kita ke tabel pasien dan di sini sudah tertampil. Untuk nomor ID 26, nama Samza Jakarta Timur dan laki-laki. Maka commit di sini adalah berguna untuk menambahkan langsung, untuk menetapkan ke tabel pasien ya. Jadi transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita akan lanjut untuk yang perintah berikutnya, yaitu perintah rollback. Ini ya, perintah rollback. Perintah rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan.
Hal ini berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, saya akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan data nama pasien Ferdinand menjadi grafik dengan ID pasien 1. Namun, dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataannya. Jadi, untuk rollback ini kita juga pergi ke routines. Untuk rollback ini kita pergi ke routines, kita create new routine. Jangan lupa yang ini kita drop. Untuk routine name kita namai saja transaksi ketiga. Untuk kodenya, saya sudah menyiapkan kode untuk rollback di sini. Nah, ini rollback yang saya sebutkan tadi. Saya ingin mengganti nama pasien dengan ID 1, yaitu yang untuk sekarang ID 1 adalah Ferdinand menjadi grafik. Jadi ini adalah kodenya, langsung saja saya pastekan. Oke, kemudian klik go. Nah, jika sudah begini, sudah berhasil, kemudian kita execute transaksi 3. Ini terdapat rollback ya di sini. Dan rollbacknya sebelum perintah commit. Maka yang selanjutnya terjadi, kita harus execute transaksi 3 terlebih dahulu. Setelah di-execute, tidak ada perubahan. Yang terjadi atas nama Ferdinand tidak berubah menjadi grafik dalam kode kali ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan kode yang satunya, yaitu kita sama-sama juga menggunakan rollback. Kita namai transaksi keempat. Kita kopikan. Saya sudah menyiapkan di sini. Nah, ini saya menambahkan pasien. Di sini saya menambahkan pasien. Saya menambahkan pasien dengan nomor ID 2, nama pasien Ronald, laki-laki, asalnya alamat pasien itu Kalimantan Utara. Kemudian di sini saya rollback. Jadi nantinya penginputan pasien ke dalam data ini tidak terjadi. Sedangkan ini saya juga melakukan update di bawah rollback ya. Saya melakukan update untuk ID pasien nomor 26 yaitu Samza akan berubah menjadi grafik. Nah, langsung saja kita praktikkan. Kita pastekan di sini, kita klik go. Setelah itu kita execute pada transaksi keempat. Nah, di sini penambahan untuk tabel pasien tidak terjadi ya. Untuk yang ID pasien 2 atas nama Ronald tadi tidak bertambah karena ada perintah rollback di sini. Jadi rollback ini menggagalkan perintah untuk menambahkan pasien ini. Jadi ini gagal karena rollback ini. Kemudian yang bawah saya melakukan update pasien karena ini terjadinya setelah rollback, maka perintah update pasien untuk menggantikan nama ID pasien yang 26 yang sebelumnya Samza menjadi grafik itu berhasil karena saya mengupdate itu di bawahnya rollback dan saya melakukan commit ya agar di tabel pasien juga berubah. Nah, ini awalnya grafik menjadi ini awalnya Samza menjadi grafik untuk namanya. Oke, maka praktik untuk rollback sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu checkpoint.
Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah di rollback adalah membatalkan ya. Yang tadi ya, di rollback itu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi, singkatnya, checkpoint ini bisa sebagai titik terakhir kita menyimpan. Jadi misalnya kita menginputkan pasien, kita melakukan checkpoint, kemudian kita update, kemudian di bawah update kita melakukan rollback. Nah, nanti yang di rollback itu eh, pada checkpoint itu sampai ke checkpoint itu aja yang di rollback. Jadi, misalnya ini ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Ini kita langsung aja kita praktikkan di PHP My Admin. Kita klik dulu database trial rumah sakit. Kita klik routines. Kita create new routines. Untuk ini kita drop. Kemudian untuk namanya kita ini kita buat transaksi 5 saja untuk namanya. Transaksi 5. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu di sini. Saya menambahkan pasien, kemudian saya melakukan save point di sini. Saya melakukan save point dengan nama point pertama. Saya melakukan save point pertama. Kemudian saya melakukan rollback di save point pertama ini, di save point 1. Nah, dan di sini saya melakukan commit. Pokoknya saya menambahkan 3 data pasien di sini dengan ID pasien 2, 3, dan 4. Jadi langsung saja kita praktikkan untuk ini. Kita klik go. Nah, ini sudah ditambahkan, langsung saja kita execute untuk transaksi 5. Failed call, save point 1, save point 1 does not exist. Di sini ada kesalahan pada save point point 1. Nah, kita coba lagi. Kita edit ya. Kita coba lagi di sini. Sebentar. Kita besarin dulu ya. Kita besarin. Nah, sebentar. Kita paste. Kemudian kita klik go. Nah, ini sudah kita coba execute untuk transaksi kelima. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini saya menambahkan 3 ya, seharusnya 3 pasien. Yang pertama adalah nih, ID pasien 2, Ronald, laki-laki, Kalimantan Utara. Kita lakukan save point ya di sini ya. Kemudian untuk ID pasien 3, nama Dasya, perempuan, Rusia, kita lakukan rollback di save point pertama. Jadi kita tidak menghapus sampai ke
sini karena kita melakukan save point di sini. Kita melakukan save point di bawah data ID pasien 2, maka kita hanya melakukan rollback untuk ID pasien 3 saja. Jadi di sini tidak tertampil ya nomor 3. Hanya terinput nomor 2 dan juga nomor 4. ID pasien 2 dan ID pasien nomor 4. Dan sini juga sudah di-commit. Di sini juga sudah di-commit ya. Kita cekkan langsung ke pasien. Nah, di sini sudah tertampil, ada Ronald, ada juga Taran. Tapi yang nomor 3, Dasya tidak tertampil karena ada perintah rollback. Nah, seperti itulah kira-kira untuk perintah save point. Karena dia di bawah daripada yang dilakukan save point adalah di ID di bawah pasien ID nomor 2, maka nomor 2 tidak ikut rollback karena dia hanya rollback sampai save point poin 1. Itu kita lanjut. Kemudian ini ada trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Jadi ini ada penjelasan perintah yang ada pada trigger. Untuk before insert itu trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert triggernya berjalan setelah insert dilaksanakan. Before update berjalan sebelum perintah update. After update berjalan setelah perintah update. Before delete berjalan sebelum delete dilaksanakan. After delete berjalan setelah delete dilaksanakan. Untuk lebih memahami tentang trigger, saya akan mencoba MySQL melalui halaman phpMyAdmin. Dalam menjalankan trigger, tentunya ada beberapa tabel yang telah dibuat. Nah, ini adalah tabel pada tugas praktikum kedua kemarin. Terus kita harus menambahkan tabel baru ya. Kita akan menambahkan tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Untuk itu kita tambahkan terlebih dahulu untuk tabel obat dan tabel transaksi obatnya. Kita klik database. Langsung saja kita klik di SQL. Kita masukkan saja untuk tabel ya. Trigger. Saya sudah buat untuk tabelnya. Nah, inilah tabelnya. Kita create. Kita buat tabel obat dengan ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kita buat transaksi obat dengan ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Langsung saja kita masukkan. Kita langsung membuat 2 tabel sekaligus di sini ya. Kita klik go. Nah, di sini sudah bertambah ya. Untuk obat dan transaksi obat sudah bertambah di sampingnya. Kemudian kita harus melakukan kita harus memilih foreign key atau indeksnya terlebih dahulu. Jadi untuk tabel obat foreign key-nya itu ID obat dan tabel transaksi obat foreign key-nya itu ID pasien dan ID obat. Untuk itu kita pilih dari obat dulu. Obat kita klik structure. Setelah itu untuk obat
foreign key-nya adalah di sini, kita klik more lalu kita indeks, karena foreign key-nya adalah ID obat ya. Untuk tabel obat kita klik indeks di sini. Kemudian untuk tabel transaksi obat kita lakukan hal yang sama. Untuk dalam hal ini foreign key-nya adalah ID pasien dan ID obat. Jadi dua ya foreign key-nya. Foreign key-nya dua, ID pasien dan ID obat. Nah, setelah ini kita akan melakukan relasi ya. Kita akan melakukan relasi yang ada di designer di sini ya. Kita melakukan designer untuk ya ini kan hanya terdapat 6 database obat, dan tabel yang obat dan transaksi obatnya kan belum ada. Kita harus klik ini show hide table list. Nah, di sini kita centang semua untuk memunculkan tabel. Kemudian setelah itu setelah itu sebentar, setelah kita silang, kita susun terlebih dahulu. Untuk yang lain-lain kita susun, kita rapikan terlebih dahulu. Kita susun agar tampilannya mudah dilihat. Di sini sebentar, obat di sini. Di sini, ini di sini. Nah, sebelum itu kita save page as dulu agar pengaturan halaman ini tidak berubah ya. Kita create new page, kita tulis trial rumah sakit 1 untuk halaman ini. Nah, setelah tersave kita lakukan create relationship untuk menyambung relasinya. Jadi kita pilih foreign key-nya terlebih dahulu, yang di sini tadi adalah ID pasien. Jadi kita klik create relationship, kita klik ID pasien, kita klik cascade, oke. Terbalik. Kita klik ID pasien, cascade, oke. Nah, relasi sudah berhasil dibuat untuk tabel pasien dan transaksi obat. Kemudian kita lanjut untuk tabel obat dan transaksi obat. Kita mulai dari ID obat dan sepertinya kebalik. Sabar, kita cancel. Kita mulai dari obat lalu ke ID obat. Sama-sama ID obat. Kita cascade dua-duanya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk relasi ini sudah terbangun relasi obat dan transaksi obat. Dalam ID obat, jangan lupa kita save page terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan relasinya, untuk melakukan trigger ini kita harus, contohnya kita harus membuat daftar obat seperti ini terlebih dahulu ya. Langsung saja kita buat melalui
halaman ini, kita klik aja pada obat, kemudian kita insert. Nah, di sini kita insertkan saja untuk ID 1 itu O001, kemudian kita mulai dari antasida. Untuk harganya 5.500. Stoknya adalah 30. Kemudian kita tambahkan beberapa data terlebih dahulu ya. Untuk obat ini O002 omeprazol untuk omeprazol ini 13.000. Stoknya kita berikan 17. Kemudian kita klikkan go ya untuk data ini. Nah, datanya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita insert dua lagi lah datanya. Kita buat nomor 3 O003 untuk obatnya paracetamol ya, untuk harganya 2.500, stoknya 23. Kemudian obat nomor 4 itu O004 ondansetron HCl, kemudian harganya kita buat 20.000, stoknya 3. Ini saya sudah cukup. Kita klik go. Maka data sudah berhasil dibuat. Kita lihat ya ke tabel obat. Nah, di sini sudah ada datanya. ID obat 1, 2, 3, 4, kode obat O001 sampai 004, ini nama obatnya. Kemudian untuk mempraktekkan trigger, kita harus melakukan permisalan dulu. Kita melakukan permisalan. Jadi, untuk contoh kasusnya, ada seorang pasien membeli obat omeprazol sebanyak 15 buah. Maka, ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi ini contoh kasusnya untuk menjalankan trigger. Jadi dari ini kita akan masuk ke trigger ya. Kita klik dulu obat. Sudah klik obat, kita masuk ke trigger. Kita create new trigger. Tabelnya adalah transaksi obat di sini ya. Transaksi obat. Untuk trigger, namanya adalah tanggal jual. Oke. Ini kita buat after ya. Nah, kita masukkan saja update set stock. Kita masukkan saja seperti ini. Update obat, set stock sama dengan stok kurang new jumlah, where ID obat sama dengan new ID obat. Jadi ini adalah perintah trigger ya, yang dimana jika obatnya berkurang, pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stoknya itu akan berkurang ya. Langsung saja kita klikkan go. Sudah kita klik go.
kita transaksi ya, kita melakukan transaksi obat. Karena trigger sudah berhasil, kita melakukan transaksi obat di sini, insert. Nah, di sini ID pasien. Kita pilih Ronald ya. Kita pilih O002 atau omeprazole. Kita masukkan aja total harganya 0. Kita klikkan go. Nah, di sini sudah berhasil untuk transaksi obat dengan jumlah 15 buah ya. ID transaksi 1, ID pasien 2, ID obatnya 2 atau omeprazole. Untuk jumlahnya 15, total harganya 0. Jadi langsung saja kita cek pada daftar tabel obat. Di sini, nah, omeprazole yang awalnya jumlah stoknya adalah 17, sekarang telah berkurang menjadi 2 karena telah dibeli oleh ID 2 yaitu Ronald sebanyak 15 buah. Maka dari itu jadi kesimpulannya, trigger ini merupakan pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, ataupun delete. Jadi untuk praktek nomor 1 cukup sekian.